Makanya para ulama orang sufi itu pada ngajarin apa yang menjadi rizkimu, apa yang menjadi bagianmu, udah pasti nyampe ke kamu. Apa yang bukan merupakan bagianmu, meskipun kamu upayakan kayak apa, kagak bakal nyampe, gak bisa. Nah itu kudu tenang tuh gitu tuh. Oh iya. Lalu bagaimana? Mau dipaksainnya kagak bisa. Lah iya udah ditakdir. Ya. Jadi apa yang sudah menjadi bagianmu, kata Allah, meskipun dihalang-halangi sama orang, mau dihalang-halangi sama siapa, nyampe. Kalau gitu sebatas apa kita melakukan pekerjaan? Sebatas di mana kita mendapatkan ridho Allah, itu batasnya. Batasnya berarti kejujuran, batasnya adalah kesungguhan, batasnya adalah keseriusan, itu batasnya. Profesional berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahi wa wala. Amma ba'd. Qad qala musannifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi 'ulumihi fid dharain amin. Wa at-Tabrani wa Ibnu Hibban fi sahihihi wal lafzu lahu an Abi Dzarr radhiyallahu anhu qala awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi khisalin minal khair. Dan Imam Tabrani dan Ibnu Hibban dalam sahihnya dan lafaz untuknya dari Abu Dzarr radhiyallahu anhu, beliau berkata, kekasihku sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku dengan perkara-perkara kebaikan. Ausani alla anzura ila man huwa fawqi. Kekasihku berwasiat kepadaku agar aku tidak melihat kepada orang yang berada di atasku. Wa an anzura ila man huwa duni. Dan aku melihat kepada orang yang berada di bawahku. Wa awsani bihubbil masakini wad dunuwi minhu. Dan berwasiat kepadaku untuk mencintai orang-orang miskin dan dekat dengan mereka. Wa awsani an asila rahimi wa in adbarat. Dan berwasiat juga kepadaku agar aku menyambung tali silaturahim meskipun dia membelakangi. Wa awsani an la akhafa fillahi laumata laim. Dan berwasiat kepadaku agar aku tidak takut di dalam Allah, artinya tidak takut ketika menyembah Allah meskipun orang-orang mencaci. Wa awsani an aqulal haqqa. Dan berwasiat kepadaku untuk berkata yang benar. Wa in kana murra, meskipun itu pahit. Wa awsani an ukthira min la haula wala quwwata illa billah. Dan berwasiat kepadaku untuk memperbanyak ucapan la haula wala quwwata illa billah. Fa innaha, sesungguhnya hal itu, kanzun min kunuzil jannah, merupakan harta berharga dari harta berharga yang ada di surga. Kalau dilihat dari awal, maka sebetulnya Islam itu menggambarkan apa? Menggambarkan ibadah itu bukan hanya sekedar sholat. Yang diperhatikan oleh Islam adalah
bagaimana menjaga perilaku, bagaimana menjaga akhlak. Ya. Jadi tidak hanya sholat yang nomor satu. Jadi sholat itu bahkan merupakan sarana untuk mencapai akhlak. Ya. Jadi banyak hadis-hadis Rasulullah yang isinya adalah ayo turun ke masyarakat, terjun, bergaul, bantu, tolong, gitu. Baru nanti sholat. Sholatnya seolah-olah di belakang, bukan sholat di belakang, tapi sholat itu menjadi sarana, menjadi jalan ya, untuk mendapatkan akhlak. Itu dasarnya. Ya. Rasulullah pertama kali datang ke Madinah, ya, hadis yang masyhur itu yang dikeluarkan oleh Rasul adalah afsyus salam. Afsyus salam itu apa? Sebarkanlah salam. Ya. Jadi menyebarkan salam itu bukan hanya sekedar assalamualaikum, bukan. Assalamualaikum tapi nonjok lah, kagak lah. Bukan itu. Jadi assalamualaikum itu mengandung doa. Kalau doa berarti kan permohonan, gitu. Ya. Sehingga akhirnya penghormatan, penghargaan, toleransi, egaliter itu semua masuk ke dalam hal itu. Itu yang pertama pesan Rasul ketika Rasulullah hijrah. Afsyus salam wa at'imut ta'am. Beri makan. Ya. Sebarkan salam, beri makan, coba lihat. Gimana enggak? Hah? Tidak benar. Lah iyalah. Gibran itu malah Awas. Hari 2 kali katanya. Hari 2 kali. Ada. Jadi wa'imut ta'am itu maksudnya orang Islam itu harus mampu, ya. Jangan nebeng bae orang Islam tuh. Jadi banyak makanya, bukan hanya sekedar nebeng bae orang Islam tuh, ayo kita sama-sama bekerja, sama-sama berbagi. Jangan minta mulu minta. Tapi justru malah ngasih. Beri. Yes. Coba lihat itu gimana nggak hebat coba. Sebarkan salam, assalamualaikum, kasih makan, itu gimana nggak keren itu? Ya. Yang ketiga apa? Wasilul arham. Ya, sambunglah tali silaturahim. Sambung tali silaturahim itu bukan hanya sekedar kepada keluarga, tapi orang Islam itu innamal mu'minuna ikhwan. Orang dari berbagai macam penjuru akan ketemu ketika ceritanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Orang yang kagak kenal kayak tiba-tiba jadi teman. Wah, Salah satu satu masjid ya orang nggak kenal ini. ya iya. Itu silul arham namanya. Ya. Jadi diawali dengan salam yang baik, memberi makanan, akhirnya terjalinlah. Nah itu. Kata Rasulullah, tahabu, saling tukar hadiah maka akan saling cinta. Itu coba Islam gimana nggak baik, nggak bagus. Itu semua kaitannya dengan apa? Dengan sosial. Nah iya kan? Baru nomor 4. Wasalu wasilul arham, ya. Yang keempat, shollu wan nasu niyam. Salatlah, ya, manusia dalam orang-orang dalam keadaan tertidur, coba. Baru nomor 4 salat. Afsus salam, at'imut ta'am, silul arham, silaturahim, ya, wa shollu wan nasu niyam.
Coba. Sholatnya warna suniyam, coba lihat. Artinya jangan ngeganggu orang, maksudnya. Kita ibadah untuk pribadi itu. Ketemu Allah dalam hal sholat itu maksudnya dalam jangan ngeganggu orang. Dan jangan nunjuk-nunjukin juga ke orang-orang, nih gua nih sholat nih. Status posting. Lah iya. Selamat pagi. Gitu. Coba lihat gimana Islam nggak hebat coba. Dan ini hadis yang sekarang di sini, ya. Itu ceritanya malah baru la haula wala quwata illa billahnya udah belakangan. Gitu. Diawali dengan jangan lihat orang yang di atas. Kenapa jangan lihat orang yang di atas? Enggak pernah bersyukur. Kurang terus. Yang kedua bukan hanya kurang terus. Kalau ngelihatnya selalu di atas, ya apa rakusnya makin rakus. Kagak pernah puas. Jadi apa yang ada itu nggak disyukuri. Jadi kalau orang yang nggak bersyukur pasti rakus. Ya. Dan yang nggak kalah pentingnya kesombongan itu pasti hadir, nggak mungkin enggak. Oh dia aja bisa, gua kagak. Ya. Tetap memang Islam itu mengajarkan kita, ya oke, Anda harus berusaha, Anda harus bekerja, ya. Tapi jangan lupa bahwa pekerjaan yang Anda lakukan itu bukan untuk mencari materi itu, bukan untuk mengejar materi yang menopang kehidupan kita, bukan. Tapi pekerjaan yang Anda lakukan adalah dalam rangka melaksanakan tugas Anda sebagai hamba sekaligus sebagai khalifah. Itu udah. Rezeki mah udah semua udah diatur udah. Gitu. Yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah memberi rizki kepada orang yang Allah kehendaki apa? Tanpa perhitungan. Ya Allah nggak hitung-hitungan sama kita, Pak. Kalau hitung-hitungan, Pak, ya Allah kita mau dibayar berapa? Ya, pekerjaan kita, dari pekerjaan yang kita lakukan itu berapa yang benar-benar murni untuk Allah itu? Nah kurang baik, Pak. 50 juta kurang, 100 juta kurang, 200 juta kurang, 1 miliar kayak kurang masih. Yes, nggak ada cukupnya. Gitu. Ya. Nah jadi Allah kalau untuk rizki itu sama Allah udah diatur. Makanya para ulama orang sufi itu pada ngajarin apa yang menjadi rizkimu, apa yang menjadi bagianmu udah pasti nyampe ke kamu. Apa yang bukan merupakan bagianmu, meskipun kamu upayakan kayak apa, kagak bakal nyampe, nggak bisa. Nah itu kudu tenang tuh begitu tuh. Oh iya. Lalu bagaimana? Mau dipaksainnya kagak bisa. Lah iya udah ditaker udah. Ya. Jadi apa yang sudah menjadi bagianmu kata Allah meskipun dihalang-halangi sama orang, mau dihalang-halangi sama siapa nyampe. Terus kalau gitu sebatas apa kita melakukan pekerjaan? Sebatas di mana kita mendapatkan ridho Allah, itu batasnya. Batasnya berarti kejujuran, batasnya adalah kesungguhan, batasnya adalah keseriusan, itu batasnya. Profesional berarti. Sesuai dengan tugas. Jadi kalau menuntut hak seperti orang kerja di PT jadi bayar-bayar demo tadi. Ya itulah makanya saya bilang di satu sisi untuk dalam rangka kemanusiaan sah-sah saja.
boleh-boleh aja. Padahal kan ada hak dan kewajibannya ya. Iya di satu sisi gitu, tapi di sisi lain meskipun diupayakan mau demo kayak apa kek, kalau emang bukan rezekinya nggak bakal dapat, nggak bakal bisa. Dipukul kayak. Nah iyalah, Pak. lah mau digedingin kayak bosnya kata dia udah gedingin kayak gua orang kagak punya duit gua mau bayar kata dia bilang apa kata dia. Tapi dampaknya akhirnya kan demo ini sampai ke berluas itu sampai panjang. Lah ya itulah makanya ya itulah makanya. Nanti ketika usaha-usaha berpanjang akhirnya ujungnya dapat juga. Lah memang harus dapat tuh bilang apa. Tapi harus usaha yang seolah-olah kayak begitu. Tapi boleh kayak gitu Pak. Boleh lah. Boleh. Jadi Islam itu ngajarin kita kan tadi saya bilang usaha semaksimal mungkin. Menuntut hak kita oleh Lah iyalah. Coba lihat. itu. Ketika kita itu apa diperbolehkan ya untuk kalau ada 5 hal yang apa? Ada 5 hal yang diganggu, maka kita diperbolehkan untuk membunuh. Gitu. Apa itu? Ya, di antaranya adalah harga diri. Harta yang kita miliki. Seandainya kita bawa motor terus sama ada maling tuh. Ya, begal tuh. Nah, kita perang berantem sama dia terus kita mati misalnya. Itu fisabilillah itu. Kalau kita matiin, Kalaupun kita mati, fisabilillah. Kalaupun kita ngebunuh, ya karena memang penjahat. bela diri. Kita nggak dosa ya? Hah? Kita nggak dosa ya? Enggak lah. Dapat pahala bela diri. Nah iya itu. Tapi kalaupun kita bilang ya udah emang ini bukan rezeki gua ambil gitu, boleh juga. Nggak dipersalahkan juga. Artinya di satu sisi daripada gua mati, mempertahankan mana yang lebih Nyawa penting. penting, nyawa. Tapi kalau diperkirakan kata dia enggak, ini memang harus saya pertahankan, dia boleh juga. Coba lihat sampai kayak gitu. Gitu. Harus kita pertahankan terus ya. Lah iya, artinya lihat kemampuan Anda sampai di mana. Makanya tadi dibilang batasnya mana ya, batasnya mencari ridho Allah aja. Batasnya itu berarti profesionalisme itu sebetulnya Islam yang lebih menganjurkan profesionalisme dalam pekerjaan. Bahkan sampai kepada titik jangan mikirin honornya, jangan mikirin gajinya, jangan mikirin hasilnya, yang dipikirin apakah Allah ridho terhadap apa yang dia kerjakan. Itu berkaca ke situ aja kita udah astagfirullah. Gitu. Kita kerja tadi itu pagi-pagi jam sekian udah berangkat ke PT, pulang jam sekian. Kita berkaca ya Allah engkau ridho enggak tuh dengan apa yang aku lakukan. Wah insya Allah ridho lah. Tapi berkaca lagi ke saya kalau sholat nggak begitu meneromannya. Nah, ya kan gitu kan. Ya Allah, saya berarti masih lebih terikat, masih takut kepada manusia ketimbang pada Engkau ya Allah. Maafin, istighfar lagi tuh. Kalau panggil awal kayak gitu lama. Nah iya kalau udah ngiung gitu, wah telat ini lari buru-buru. Gitu. Nah ya kan? Iya. Tetapi kalau udah azan, udah mau azan asar ya ntar gampang bisa kodok masih. Bangun kesiangan ya tenang aja, mau udah dari sononya begitu kesiangan. Enggak apa-apa, Allah mah pengampun ini. Itu kita sambil kita bandingkan itu maksudnya Allah itu enggak ini. Mana yang diutamakan? Di sisi lain memang kenapa begini, kenapa di sini enggak ada apa, astagfirullah. Tetap semuanya minta ke Allah. Jadi artinya profesionalisme tadi kita menuntut hak-hak saya tuntut gitu. Tapi ketika kita kembali kepada diri kita, bagaimana sholat kita, bagaimana perilaku kita, bagaimana apa hubungan kemasyarakatan kita yang tadi Rasulullah ajarin tuh, udah sejauh mana tuh? Oh, ini hak aja, hak saya, itu hak saya. Teriak-teriak hak saya. Nah, iya. Padahal sama Allah rizki itu nggak pernah putus dikasih. Setiap detik kagak putus pisah rezeki. Kita dari zaman dulu
Contoh jangan jauh-jauh, kamar mandi dari gratis sampai sekarang 2.000, sampai bahkan sekarang kamar mandi ada yang kamar mandi VIP kan gitu kan, kamar mandi pakai itu kan, artinya gambaran yang tadinya gratis tahu-tahu sekarang bayar gitu. Dan ntar ke depan jangan-jangan kita nafasnya kudu bayar, bagaimana coba? Bayar kadang-kadang. Nah iya, itu kalau lagi pakai oksigen. Bingung hitungnya, jadinya kayak apa? Lah coba itu dari rezeki luar biasa itu, sangat besar gitu. Jadi rezeki itu bukan hanya sekedar fulus, bukan hanya sekedar uang. Rezeki itu orang merasa nyaman, merasa damai. Hah? Lah iya, tenang hidupnya, nyaman, sama orang nggak ada masalah. Coba kalau duitnya banyak, berobat nggak berhenti, hah? Nggak sama baik bohong, bukan? Jadi Allah kasih rezeki itu disesuaikan, itu jangan salah. Sayyidina Umar pernah dengan sahabat yang lain berjalan itu, ngelihat orang rambutnya acak-acakan, bajunya jelek, kotor. Kata Sayyidina Umar, ini orang kalau dikasih rezeki sombong, makanya diginiin. Gitu. Ya. Jadi artinya Allah itu nggak pernah zalim, nggak pernah. Kita kata kalau masih banyak pensiun terus nggak sampai sedikit ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Kalau saya udah tinggi aja. Gelek. Nggak bisa ngomong. Bisa ngomong. Manajer main dia kan. Khair. Jadi tetap biadihil khair. Ya. Di tangan Allah itu adalah kebaikan, apapun baik. Yang keluar dari Allah nggak ada yang nggak baik. Sayang pasti. Semua baik, pasti sayang. Gitu. Jadi kita seorang hamba itu dituntutnya untuk apa? Berusaha doang udah. Dan usaha yang kita lakukan sekalipun nanti akhirnya ujungnya kita sampaikan, ya Allah ternyata usaha yang saya lakukan pun Engkau yang kasihnya. Gitu. Lah kagak ngapa-ngapain pisan sebenarnya. Nggak ngapa-ngapain didapat. Ya. Jadi usaha yang kita kerjakan sekalipun nanti ujungnya kita sampaikan, ya Allah ternyata Engkau yang udah kasih kemampuan saya untuk berbuat, Engkau yang kasih saya pemikiran, Engkau yang kasih saya pekerjaan, semuanya ujungnya Allah. Gitu. Itu sampai ke titik itu nanti ujungnya. Semua yang dikasih pasti naik. Yes. Sakit. Apalagi sakit mah kan kemarin udah kita ceritain, itu udah peren udah itu mah. Apalagi duit ya. Apalagi ya dulu. Gitu. Ya jadi artinya semua yang Allah kasih nggak ada yang nggak bermanfaat, nggak ada. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nggak ada yang sia-sia yang Allah kasih, semua baik. Hanya tinggal sekarang bagaimana kita tuh memperbaiki tuh prasangka baik kita kepada Allah, sehingga akhirnya itulah yang, jadi jangan berpikir ketika udah semuanya Allah yang ngatur inilah nggak usah ngapa-ngapain lah, salah, malah salah itu. Tapi ketika kita berpikir bahwa husnuzon, prasangka baik kita kepada Allah itu justru malah menumbuhkan etos kerja yang tinggi itu harusnya. Jadi kita bekerja itu bukan untuk mencari apa, kita bekerja itu hanya untuk mencari ridho Allah, udah itu doang. Itu yang diharapkan. Laku sesuap nasi. Hah? Laku mencari sesuap nasi. Sebongkah berlian. Nah iyalah, ngapain? Dan itu Masya Allah peluangnya banyak itu dalam kehidupan nyata kita itu banyak kali contohnya itu Allah udah
kasih contoh yang luar biasa. Nah itu artinya wasiat yang Rasulullah sampaikan kepada Abu Dzar itu sampai Abu Dzar menyatakan khalili, katanya, kekasihku kan. Ya. Jangan lihat orang yang di atas, lihatlah orang yang di bawah. Kenapa? Agar bersyukurnya lebih banyak. Gak punya motor, lihat orang naik sepeda. Iya, sepedanya 70 juta. Malah sepeda mau motor. Aduh, apa sih? Kagak syukur-syukur itu. Aduh. Ampun. Baik. Tapi mungkin boleh ya kalau sebagai tolak ukur melihat ke atas sebagai motivasi mah nggak apa-apa ya. Ya itulah makanya saya bilang tadi. Jadi ketika tumuhat keinginan yang cita-cita ya itu berbeda dengan ketika melihat ke atas. Itu maksudnya hadis ini lebih kepada kamu jangan tumbuhkan kerakusan, jangan tumbuhkan ketidakbersyukuran, itu maksudnya ya. Tapi kalau sebagai tadi saya mau jauh lah sama dia, tapi kalau Allah kasih mah nggak ada yang nggak mungkin gitu. Ya jadi itu sebagai tadi motivasinya motivasi apa dulu gitu ya. Tapi yang jelas untuk menumbuhkan syukur itu salah satu di antara metodenya adalah jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas apa yang kita punya kurang terus. Belum sampai. Nggak cukup. Ya. Dan ternyata rezeki Allah itu luar biasa, Pak. Jangan kita mengira bahwa ternyata sekarang saya alhamdulillah saya punya rezeki beli motor. Orang-orang juga sama dapat, Pak. Lah iya, alhamdulillah aku beli mobil ini gitu. Lah sono juga sama, kebeli juga, sono juga kebeli. Nah Bapak itu ya, jadi jangan merasa ya. Nah, itu semua orang dapat fasilitas itu. Kata Allah, wasakhkhara lakum ma fis samawati wal ardh. Semua yang ada di alam raya ini sebetulnya adalah fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Allah tundukkan semuanya untuk kita. Tinggal kita yang bagaimana memberdayakan itu kan yang jadi masalahnya. Ya sekarang di Indonesia ini Pak nggak ada yang kayak di Indonesia Pak. Di Indonesia itu barang-barang bekas bisa jadi bos cuma ngurusin barang bekas doang. Coba itu di mana-mana bukan nggak ada. Itu dikarenakan memang permasalahannya adalah bagaimana mampu mengolah apa yang kita punya, kan itu dasarnya. Ketika dia mampu mengolah apa yang dia punya, apapun itu, maka itu akan memberikan manfaat, kan itu masalahnya. Nah iyalah, semua. Kalau itu cuma ngolah sampah. Lah iya, ngolah sampah itu pada berebut, pada berantem gitu Pak. Oh itu efeknya. Gara-gara nyamuk juga bisa ya, banyak duit. Gara-gara nyamuk punya duit banyak. Lah iya, punya pabrik obat nyamuk. Hah? Gara-gara Covid jadi kaya. Tujuh turunan. Gara-gara Covid jadi kaya. Ketiga iya banyak banget. Dari tiga tidak makasih. Lah iya. Gorengan juga tiap hari. Tajir melintir ya. Coba tuh ya Allah, nggak ada yang sulit bagi Allah, nggak ada Pak, nggak ada yang sulit. Makanya mohon maaf seandainya ada kata yang keluar dari anak-anak kita, anak muda kita tuh keluar sekarang nyari kerja susah, nggak ada Pak. Nyari yang halal susah katanya. Susahan yang haram lah. Lah itu kudunya begitu, susahan yang haram ketimbang yang halal harusnya. Gitu. Ya. Dan sekarang yang jadi masalah bagaimana, apakah Anda mau menerima qanaah terhadap apa yang sudah Allah berikan kepada Anda? Oh semuanya udah tinggal peret Pak, kita udah tinggal enak doang, tinggal dinikmatin doang.
Makanya tadi apa yang sudah menjadi bagianmu itu akan datang kepadamu meskipun dihalang-halangi sono dihalang-halangi sini bagian dia udah. Begitupun sebaliknya mau bukan bagian dia mau diusahakan kemana kayak orang bakal datang. Banyak sama yang sedikit nikmatnya. Yang banyak sama yang sedikit ujungnya nikmatnya sama semuanya. Yang kaya sama miskin bedanya dikit-dikit. Yang kaya sama miskin bedanya dikit-dikit. Dikit apa? Yang kaya mah dikit-dikit belanja. Iya. Yang miskin mah belanja sedikit. Iya. Sedikit belanja dia mau dikit-dikit belanja gitu. Iya. Dikit. Iya. Ampun. Dikit-dikit belanja gitu ya. Ketemu miskin. Miskin belanjanya dikit gitu. Iya. Ampun. Belanjanya sedikit gitu. Belanjanya lupa Pak Haji. Apalagi kita begini dikit makan dia makannya dikit. Ada. Udah 3 bulan. Dikit belanja makanya dikit. Allah. Ya enggak Pak. Ini intinya sama Pak. Coba nanti kita semua pikirkan itu semua akan kembali bahwa ternyata infas enggak ada manfaatnya. Meskipun tadi dikit-dikit belanja gitu, tetap aja ujungnya malah yes. Enggak ada kan. Dikit nikmatnya sama, beda. Sama Pak, sama. Naik Sama Pak. angkot sama mobil pribadi, ada yang senang banget naik odong-odongnya ya. Lah iyalah, apalagi ditemenin pacarnya kan. Wah. Jadi senang dari naiknya. Iyalah. Terus dan naik jet. Apalagi sama pacar naik jet juga. Orang naik Nanti nikmatnya mah ya, yang nikmatin juga ya. Yes. Ya. Yes. Jadi tergantung bagaimana kebahagiaan itu tumbuh. Ya kita yang punya. Bintang 7 sama dikasih 5 Yes. sama nikmatnya. Jadi bagaimana kita menyikapi bahwa ternyata semua itu kembali kebahagiaan itu nggak bisa diukur dengan materi itu. Nggak bisa. Makanya kebahagiaan itu hanya ada di dalam hati. Kata kita mah enak banget tidur di bintang 5 gitu, bintang 7. Orang yang di pinggir jalan lagi tidur kita lihat pules banget. Beranak. Lah iya sambil nyusulin lagi. Coba itu. Digerobak. Lah iya kata dia kan ngomong kan ke kita kan kata dia, "Ya Pak, saya mau bagaimana kagak ada tempat lagi, Pak." Tapi kan di satu sisi dia nggak menerima itu, sayangnya nggak bersyukur. Coba kalau dia bersyukur itu lebih indah daripada Hidup. Kenapa di pinggir WC pulsnya sama ya? lah iya coba lihat itu mau bagaimana bang pulsnya mau kalau di sana pulsnya beda gitu nah, kagak lah. Bisa dengan kaya bisa tidur. Banyak mau cari utang mana lagi Ikat udah habis. coba itu ya Allah. Nanti dulu kan menang. Lah iya enak aja mau bagaimana Jadi jadi. Allah. Lah ya kan manusia apa sih Pak? Yang dipenuhi apa Pak sebetulnya? Perut aja udah cukup. Pakai makanan juga sama. Oh itu betul. Ya kita mau makan apa Ge? Ujungnya jadinya apa Pak? Sama. Makanya saya ingat almarhum ada Profesor Suito almarhum dia bilang kenapa Rasulullah itu mensunnahkan kalau makan jangan banyak-banyak tuh masukinnya kan sunnahnya katanya 3 jari itu masuk ke mulut tuh dikunyah lama 40 bahkan kunyahan ternyata manfaatnya dalam ilmu kesehatan akan membantu apa pencernaan. Oke. Yang kedua kata beliau yang gak kalah pentingnya ternyata makanan itu apapun makanannya setelah melewati kunyahan ke-30 itu rasanya semua sama mau makan apa kayak itu rasanya.
Makanya kita kalau makan kebanyakan nggak mau ngunyah lama. Kenapa? Karena kenikmatannya itu pas di awal-awal doang. Cobain dah kalau nggak percaya dah. Yang pernah libur sama rasanya. Semua sama. Datang kalau makan itu berapa iya Betul Pak, betul. Cobain deh. Apalagi kalau roti sama. Iya betul Pak. Jadi pada saat nanti hitungan sekian gitu, itu rasanya semua sudah menyatu dengan enzim yang ada di air liur. Itu nanti semua sama, mau daging kayak mau tempe kayak mau tahu kayak ujungnya sama semua. Rasanya manis, semua manis. Kalau tempe bisa dibikin rasa daging ya. Campur daging. Iya betul Pak. Ya. Jadi itu selain tadi membantu pencernaan, ternyata semua ujungnya sama tadi. Ya makanya terkadang keseringan kita tuh ketika ngelihat orang lain baru kerasa kayak oh. Nah maka dibilang tadi lihatnya orang yang di bawah, jangan yang di atas. Kalau yang di atas tadi orang yang ada di bawah tadi di pinggir jalan tuh ngeliat ke atas tuh kayaknya, kapan di sana tuh kayaknya enak banget. Jalan-jalan ke pesawat pribadi. Tidak enak. Punya parkiran jet pribadi gitu ya. Temen gitu. Nebeng. Nggak bisa ditebengin kalau sekarang. Iya. Lah ya coba itu, bagaimana Pak? Gitu. Itu nggak selesai, tapi ketika yang di atas tadi ngeliat di bawah, kata yang di atas ngeliat yang di bawah tuh, ya Allah tidurnya pulas amat ya. Makin pusing juga ya kebanyakan ya. Hah? Makin pusing juga. Bawa motor juga bikin parkiran. Lah iyalah. Artinya ketika orang di atas itu ngeliat yang tadi tidur di pinggir jalan tuh, ya Allah pulas amat tidurnya itu. Sirian lagi Ben. Lah iya padahal dia udah enak banget itu. Gitu. Tapi saya punya dulu teman saya orang kaya tuh semua. Saya nanya, Haji, orang enak kan pegawai gua kan makan ayam satu gak habis. Terus kan banyak beras ratusan ton sendok. Itu Dia belum pernah makan. iya itu makanya jadi nggak pernah tumbuh rasa syukur itu maksudnya. Ya. Modok kayak girang banget. Iya makanya ya ketika apa kita melihat yang di bawah itu makin bersyukur ya Allah alhamdulillah. Jadi akhirnya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang akan didustakan? Nggak ada. Apalagi kalau banyak boleh itu ngumpetinnya capek ya. Oh itu mah bukan malah enak itu mah malah capek, Takut ketawa. malah agak tenang, nggak nyaman, nggak bisa nyaman sampai kapan nggak bisa. Bisa juga. Tersiksa kalau yang begitu nggak mungkin tenang. Kalau di rumah pergi jauh-jauh, takut ada yang ngambil. Udah takut ada yang ngambil, takut keambil ya, karena mengambilnya bukan dari yang benar. Lah iyalah, asal ada begini udah sek udah bingung udah. Nggak enak. Kalau ditang, takut ketahuan. Lah iya, udah semua udah serba salah udah. Gitu. Dan nggak ada sesuatu yang nggak terbongkar ketika dia dilakukan terus menerus tanpa taubat, nggak bisa. Gitu. Karena tadi itu bukan rezeki dia, karena bukan punya dia, akan diambil juga. Bukan hak dia. Yes. Wa awsani bihubbil masakin wa dunu minhu. Ya, artinya kita diwasiatkan oleh Rasulullah untuk mencintai orang-orang miskin, mendekati mereka tuh. Ya. Justru dengan adanya mereka tuh kita jadi kaya. Ya. Ya tapi jangan dipelihara juga miskin. Biar banyak. Ya artinya kita mendekati mereka itu ikut membantu, ikut bahkan menumbuhkan perekonomian mereka itu maksudnya. Bikin konten.
bikin konten. biar makin banyak orang miskinnya. Aduh. Nah ini ya. Jadi wa usani an asila rahmi ya rahimi wa in adbarat. Ya saya menyambung tali silaturahim meskipun menolak. Jadi ya itu yang kita sering sampaikan. Kita udah berbaik hati, kita udah mencoba menyambung, tapi dia tetap marah, ya silakan, nggak ada masalah, itu urusan Anda, bukan urusan saya. Yang penting saya tetap menyambung silaturahimnya. Nah ini yang kita sering sering luput ya. Wa usani alla akhafa fillahi laumata laim. Ya. Kita yang tadi itu saya singgung bahwa kita sekarang kerja itu jam sekian udah jalan, tapi ketika sholat gitu ya, sama sholat sama ibadah itu kayaknya gimana, ada apa gitu. Bahkan kita mau sholat kayak bentar mungkin si anu nggak enak, malu gua. Ini kan laumata laim itu. Lainnya. Jadi kita harus berupaya sekuat tenaga ya, jangan sampai ya kita tergoda dengan itu tadi, iming-iming ya, emeng-emeng ya, bahwa kita menyembah Allah itu bukan kalau orang mau bilang apa ya terserah gitu. Orang mau ngomong apa ke kita, gue mau menyembah Allah, terserah lu mau bilang apa. Jadi hampir sejajar dengan tadi ria misalnya. Di satu sisi kita ria, kepengen dilihat orang, tapi di sisi lain kita takut juga gitu, bahwa ntar diomongin orang gimana. Nah itu kan mirip-mirip ria sebetulnya gitu. Nah ini yang berat ini ya, mengatakan yang benar meskipun itu pahit ya, tapi tetap meskipun begitu ya, jangan mentang-mentang kayak saya harus mengatakan yang benar meskipun itu pahit. Kita jadi dokter, nah, terus pasien ini mati, diprediksi mau mati, kata kita, Pak Bapak udah prediksi mati besok Pak. Ini dokter ketus teman katanya, enggak, gue mau diajarin suruh ngomong yang benar meskipun pahit. Lah jangan begitu juga. Ini udah gak ada obatnya Pak. Iya, ini udah mati udah ini mah gitu. Ya. Dicocok mamang. Ya iya, jangan mentang-mentang harus ngomong yang benar ya, meskipun itu pahit. Maksudnya kita harus pahaminya dalam konteks apa dulu nih gitu ya. Jadi ada hal-hal yang memang ketika masih bisa tolerir gitu, dan tujuannya adalah tujuan kebaikan, intinya begitu ya, dan bukan kita berarti menipu, bukan. Saya cari teman mah gitu. Iya, Bantu-bantu. buat bantu-bantu mama di rumah gitu ya. Oh iya, mas saya cariin katanya pembantu ya, kayak gitu. Iya, cariin pembantu pisan sama dia. Iya, aduh, mau kesian sama mama gitu. Payung nanti Biar mama yang nyari. Aduh, ya Allah. Oke, jadi itu. Jadi pesan yang disampaikan Rasulullah itu benar gitu. Ya, artinya berupaya untuk menyampaikan yang benar meskipun itu pahit. Ya. Ya, jadi artinya ada hal di mana kita harus dalam posisi seperti itu. Gitu. Misalnya kita disuruh jadi saksi misalnya. Nah ini posisi begini nih, jadi saksi ini nggak boleh kita mengatakan yang buruk. Hanya di bawah ancaman kan. Ya tadi itu misalnya di bawah ancaman misalnya gitu. Ya kan? Ya tadi tinggal dilihat aja dalam perspektif apa. Ketika dalam ancaman itu untuk menjaga diri kita, akhirnya jadi berbohong, ya silakan Anda di satu sisi diperbolehkan, tapi ya alangkah lebih baiknya ketika Anda nyatakan kebenaran itu meskipun Anda dalam intimidasi. Kalau yang menjadi saksi
Nah iya gitu kan. Jadi itu berat, tapi justru pahalanya itu berbanding. Hanya hakim gajinya harus gede ya. Iyalah, harus itu. Harus. Nggak boleh enggak. Mogok. Iya. Kalau apa hakim mau gede gajinya dan risikonya berat. Yes. Berat, Pak. Ya. Jadi mereka itu dalam mengambil keputusan itu nggak mudah. Gitu. Jadi orang itu setiap ada kasus itu udah pasti nelpon aja itu. Kasus saya udah sampai mana, Pak? Tolong dibantu, Pak. Udah begitu, wah udah. Siap, Pak. Gitu. Masuk rekening belum? Enggak, karena udah nggak masuk rekening, Pak. Ketahuan masuk rekening, Pak. Cash. Dolar tapi Tete. Cash. dolar aja. Oke, aja tangan titipin. Iya, titipin gaji tatang. Karena uangnya pada dicuci kan. Iya lah, dicuci lah. Ya kalau nggak dicuci, ketangkep dia. Makanya dicuci. Pada dicuci. Cucian doang. Allah. Nah yang terakhir adalah an uksira min qauli la ilaha la haula wala quwwata illa billah. Artinya semua hal yang tadi dari atas tuh, nggak melihat ke atas, melihat ke bawah, mendekati orang miskin, menyambung tadi silaturahim, ya nggak takut akan godaan dalam menyembah Allah, ya berkata yang benar meskipun itu pahit, ujungnya adalah la haula wala quwwata illa billah. Posisi manapun baik. Yes. Jadi semua yang dilakukan itu dia nggak punya daya, nggak punya upaya. Jadi jangan kita salah paham bahwa ternyata Allah entar belakangan, bukan. Allah itu justru di depan dan di tengah dan di akhir, semua itu Allah begitu. Kita harus bisa menikmati kondisi kita. Yes. Kondisi apapun itu memang Allah yang kasih, itu yang terbaik untuk kita. Tinggal disyukuri. Ya. Dan arti bersyukur itu apa? Bukan berarti bersyukur itu diam, nyantai, enggak. Yang dimaksud bersyukur itu mencoba memanfaatkan nikmat Allah itu semaksimal mungkin. Nikmat kerja ya. Yes. Dapat alhamdulillah. Enggak dapat alhamdulillah juga. Alhamdulillah. Itu yang terbaik untuk kita. Nah, maka ujungnya la haula wala quwwata illa billah itu sebagai titik tolak kita tuh. Dari awal, pertengahan hingga akhir, semua itu kita nggak punya daya, nggak punya upaya, semua datang dari Allah. Semua nikmat. Semua nikmat. Bahkan tadi dalam rangka kita silaturahim itu Allah juga yang kasih, Allah juga yang aturnya. Ya, nah, itu semua la haula wala quwwata illa billah. Cukup ya, nakifuna walhamdulillah wallahu alam. Allah